Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel SD Muhammadiyah Prambanan YouTube. Hari ini kita akan melakukan percobaan yang sederhana yang bisa dilakukan anak-anak di rumah. You can try at home. Untuk pembelajaran, maka masker akan saya buka. Sebenarnya biasanya saya selalu memakai masker di antara rekan-rekan guru, tapi karena untuk pembelajaran maka masker saya lepas. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik meskipun sederhana. Bahan-bahannya yang pertama adalah plastisin, kemudian paku, kemudian baskom yang diisi dengan air. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang pernah naik kapal feri atau pernah lihat kapal perang Republik Indonesia? Oke, kalian sudah pernah naik kapal feri? Yang sudah angkat tangannya? Ya. Pernah nggak terpikir oleh kalian kenapa bisa kapal feri yang terbuat dari besi baja itu kok bisa mengapung? Padahal menurut kalian lebih berat mana antara paku dengan kapal feri? Lebih berat kapal feri ya? Kenapa kapal feri itu kok bisa mengapung sedangkan paku tenggelam? Mari kita lihat, apakah paku ini akan tenggelam atau tidak. Ya, Mister berdiri ya. Ya, baik, kita mulai percobaannya. Lihat ini paku ini ya, anak-anak. Kita letakkan di baskom yang berisi air. Nah, apa yang terjadi? Apakah pakunya mengapung? Ternyata tidak. Coba kita ulangi lagi. Nah, kita ambil lagi pakunya. Sekarang kita taruh lagi di atas air. Oh, ternyata pakunya tenggelam. Nah, paku ini anak-anak beratnya tidak sampai 1 kilogram, tidak ada. Beratnya hanya beberapa gram. Tetapi dia tidak bisa mengapung di air. Nah, dia tenggelam di air. Ya, jadi kalian sudah lihat tadi percobaannya, ternyata paku tenggelam di air. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin seperti kapal induk yang beratnya ribuan bahkan jutaan kali lebih berat dari sebuah paku bisa menampung berbagai macam kendaraan? Ada pesawat jet, ada helikopter, banyak manusia, tapi tetap mengapung dan tidak tenggelam. Padahal jauh lebih berat dari sepotong atau sebuah paku. Nah, untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi, maka kita akan melakukan percobaan. Nah, tadi kita sudah menggunakan paku, baskom, dan air. Sekarang kita akan menggunakan plastisin. Anak-anak semua, suatu benda mengapung itu karena berat jenisnya dibandingkan dengan berat jenis air itu lebih ringan, atau berat jenis air lebih berat daripada berat benda tersebut, maka benda akan mengapung. Nah, benda-benda yang memiliki berat jenis lebih berat daripada air, maka dia akan tenggelam di air. Nah, seperti paku tadi, berat jenisnya itu lebih berat daripada berat jenis air, sehingga paku tenggelam di air. Tapi mengapa kapal induk, kapal feri, kapal-kapal mesin, kapal perang yang terbuat dari baja itu bisa mengapung? Nah, itu kita akan pelajari sekarang. Nah, ini kita menggunakan ini plastisin. Plastisin itu berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis air, sehingga nanti kalau kita letakkan di dalam air, maka plastisin ini akan tenggelam. Baik, mari kita coba. Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan. Ini plastisinnya kita akan taruh di air. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Oh, plastisinnya tenggelam. Kita ulangi lagi. Nah, kita lihat apakah plastisin benar-benar tenggelam. Ternyata tenggelam. Tenggelam itu benda berada di dasar permukaan air atau zat cair, dan semuanya tertutup oleh air atau zat cair. Nah, kita bisa membuat plastisin ini menjadi benda yang terapung di air. Seperti besi baja itu dibuat oleh ahlinya, pembuat kapal, sehingga dia bisa mengapung di air.
Bagaimana caranya? Maka kita akan buat plastisin yang seperti bola ini, itu kita bikin bentuknya seperti sebuah perahu. Nah, sehingga nanti plastisin ini bisa mengapung di air. Nanti ketika plastisin ini mengapung, padahal tadinya ini termasuk benda yang tenggelam di air, maka kita memahami dengan mengubah bentuk sebuah benda, maka benda yang tadinya itu tenggelam bisa mengapung di air. Maka kapal-kapal baja, kapal induk itu bisa mengapung karena bentuknya dibuat oleh pembuatnya supaya bisa mengapung di air, bahkan bisa menahan benda-benda yang jauh lebih berat lagi. Nah, coba kita lihat apakah ini sudah cukup membuat benda ini mengapung di air. Ya, kita akan lihat ini bentuknya sudah seperti ya mirip-mirip sebuah perahu ya, kira-kira ya. Ya. Nah, kita akan lihat apakah sudah bisa mengapung. Anak-anak juga bisa mencoba di rumah ya. You can try at home. Ya, kalau yang percobaan ini kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Nanti untuk selanjutnya Mister juga akan membuat percobaan yang kalau kalian dilakukan rumah harus dengan pengawasan orang tua. Kenapa? Karena agak berbahaya. Besok lagi. Ini yang sederhana aja dulu. Nah, coba kita letakkan. Nah, ternyata bisa mengapung. Nah, apakah paku yang tadi tenggelam kalau kita letakkan datanya bisa mengapung? Kita coba ya. Wah, bisa mengapung. Padahal tadi paku dan plastisinya benda yang tenggelam di air. Tapi karena bentuknya kita ubah, maka sekarang bisa mengapung. Ini sama seperti kapal laut yang terbuat dari besi dan baja. Kalau bentuknya hanya bulatan atau segi empat biasa, maka dia akan tenggelam. Tapi karena dibuat supaya dia itu tekanan ke atas oleh air itu lebih besar ya, maka plastisin ini meskipun benda tenggelam bisa menjadi mengapung. Bahkan pakunya juga bisa kita muat di atas plastisin. Nah, demikian anak-anak nanti bisa mencoba sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana, plastisin, paku, baskom diisi air. Nah, untuk membuat percobaan bagaimana sebuah kapal yang terbuat dari besi dan baja yang seharusnya itu tenggelam di air bisa mengapung. Jangan lupa bagikan dan subscribe ya channel SD Muhammadiyah Prambanan. Selalu lakukan 3M, jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.